Kayak biasa tetap semangat menjadi petani paneli dari Sabang sampai Merauke. Para sahabat, hari ini saya sebagai pencinta penghobi tanaman paneli tentu akan memberikan beberapa prediksi saya sebagai pencinta penghobi tanaman paneli bahwa saya yakin dan percaya lagi beberapa tahun harga paneli akan naik para sahabat. Nah para sahabat, kita tahu bersama bahwa teman-teman kita yang menjadi petani di Indonesia itu kebanyakan petani ibarat orang petani ikut-ikutan para sahabat. Artinya ketika harga mahal mereka itu banyak ikut menanam para sahabat. Nah, tapi kalau menurut saya saatnya di tahun ini teman-teman yang mau menanam paneli adalah potensi yang sangat luar biasa dan sangat bagus. Karena apa? Memberikan sebuah harapan juga nanti bisa diberi kenyataan ketika mau menanam paneli di saat ini. Kenapa demikian para sahabat? Karena ya sudah menjadi pengalaman kita di dalam negeri bahwa petani-petani kita latah seperti yang tadi saya sampaikan, pas harga mahal rame-rame menanam. Nah kemarin beberapa tahun yang lalu saat Covid banyak orang menjadi petani paneli, dan sekarang karena sudah mulai khususnya di Bali orang mulai ke pariwisata dan sebagainya, sehingga beberapa tanaman paneli itu kadang tidak terurus para sahabat karena mereka sudah kembali kebiasaannya biasa para sahabat. Nah inilah potensi-potensi yang harus kita manfaatkan kalau kita mau mulai menjadi petani paneli. Saya yakin ketika di tahun ini kita menanam, 3 tahun yang akan datang harga paneli pasti naik. Ini dicatat teman-teman, prediksi saya pasti naik. Karena apa? Satu, produksi akan menurun di tahun depan dan berikutnya mungkin akan menurun para sahabat. Dan ketika harga naik itu ditentukan ketika produksi menurun para sahabat. Maka saat ini kalau saya sendiri saatnya menanam para sahabat. Karena apa? Harga lagi di bawah sekarang. Nah, yang sering sukses teman-teman menjadi petani paneli atau komoditi yang lain, mereka menanam di saat harganya lagi turun. Nah, kenapa? Semua tanaman itu butuh proses pertumbuhan dengan kurun waktu tertentu. Nah, kalau paneli kita anggap 3 tahun yang akan datang akan panen dan akan berbunga teman-teman. Itu adalah kesempatan bagi saya dan teman-teman yang mau menanam paneli, tanamlah paneli di saat sekarang. Dan jangan tentu ambisi teman-teman, karena ambisi sering kita mendapatkan sebuah kekecewaan. Tapi tanam dengan hati yang ikhlas, dengan ketenangan dan penuh kita bagaimana memberikan rasa cinta terhadap tanaman. Saya yakin kita akan tidak dihianati oleh tanaman paneli itu sendiri. Mungkin itu pada hari ini bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa juga scroll ke bawah di video khusus channel Riraya DSW, itu beberapa konten saya, mungkin sudah hampir 400 video. Di sana saya sampaikan dokumen-dokumentasi kegiatan keseharian saya, karena saya sendiri punya tujuan bagaimana juga saya walaupun tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, tapi saya sedikit tidaknya tahu apa yang menjadi perkembangan paneli itu sendiri dan bagaimana cara budidaya yang baik, bagaimana kita juga membuat produksi buah paneli yang baik. Tentu juga kita bagaimana tingkatkan kualitas daripada hasil processing kita sehingga kita memiliki kualitas buah paneli yang bagus. Nah itu teman-teman, dan di akhir video ini saya sampaikan teman-teman jangan berkecil hati dan juga jangan putus asa, karena paneli ini merupakan sebuah kebutuhan dunia di mana kegunaannya banyak sekali teman-teman. Bisa dipakai parfum, bisa pakai perasa dan lain sebagainya teman-teman. Maka yakin dan percaya ketika masih ada manusia di muka bumi ini, kebutuhan paneli pasti akan terus. Nah kita tahu bersama para sahabat, cenderung lahan-lahan pertanian itu akan semakin sempit. Tentu kebutuhan daripada paneli ini, manusia populasinya semakin meningkat. Yakin apapun komoditi pertanian yang kita tekuni, yakin saya itu akan memiliki nilai jual yang tinggi ke depan. Karena apa? Dari segi pengkonsumsi atas produksi yang dihasilkan petani itu akan tidak seimbang. Nah ketika produksi pertanian ini sedikit dari yang membutuhkan lebih banyak, di sanalah keuntungan kita sebagai petani. Nah pada kenyataannya kita tahu bersama di sini juga dibutuhkan peran serta pemerintah, karena generasi muda kita khususnya negara Indonesia ini, anak mudanya tidak mau menjadi petani dan juga tidak begitu senang bekerja di sektor pertanian. Tapi yakin dan percaya di saat sekarang, contoh ini di wilayah saya kan selain paneli juga ada tanaman cengkeh. Itu sudah mulai langka orang memetik cengkeh dan kegiatan yang lain. Tapi kalau dikalkulasikan upah itu sangat luar biasa teman-teman. Dalam sehari itu petani yang memang ahli, dia mau belajar memanjat cengkeh, memanen cengkeh, itu bisa dapat gaji 300.000 per hari. Nah kalau itu kita bayangkan
di sektor pertanian ini kalau kita punya keahlian untuk bagaimana panen saja, itu bisa menghasilkan uang per bulan 9 juta rupiah para sahabat. Bayangkan. Nah begitu juga paneli dan yang lain sebagainya. Ketika harganya mahal, tenaga kerja kita juga berani mahal para sahabat. Nah ini poin-poin penting. Indonesia ini akan bisa lebih maju ketika beberapa anak-anak muda kita itu mulai melirik bahwa sektor pertanian itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Potensi emas yang sangat luar biasa, sehingga kita juga tidak akan merasa miskin tinggal di negara yang memang makmur seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa tanam paneli dan produk-produk dan komoditi-komoditi yang lain para sahabat. Oke, cukup begitu dulu motivasi saya hari ini. Tetap semangat, tanamlah paneli, komoditi yang lain sehingga kita bisa sejahtera menjadi petani. Salam sehat, kaya luar biasa. Sahabat, kita telah melakukan beberapa hari penjemuran. Ini saatnya kita proses conditioning. Nah, untuk bagaimana minyak paneli dan kadar paneli bisa lebih bagus teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat sudah mulai keluar minyaknya teman-teman. Ini sebenarnya dalam proses berbudidaya paneli kita khusus di processing. Ini kita butuh sekali yang namanya waktu untuk bagaimana memperlakukan daripada buah paneli ini mencapai hal yang kita inginkan agar memiliki kualitas yang bagus teman-teman. Nah ini adalah grade-grade yang menengah teman-teman, masih di atas cutting sedikit. Nah ini ketika kita memanen buah paneli kita yang tua, ini teman-teman bisa kita lihat dari segi nanti kadar paneli yang kita dapatkan akan lebih baik. Yang kedua juga kita akan mendapatkan hal yang lebih baik. Tentu paneli ini ketika kita proses dengan baik itu nanti tidak begitu mudah jamuran teman-teman. Nah itu pengalaman keseharian saya baik dari cara budidaya dan juga saya belajar bagaimana dari beberapa ahli dan yang sudah memang berpengalaman di bidang processing. Saya terus belajar karena memang walaupun yang menerima daripada produksi buah paneli itu tidak semua menginginkan, sebenarnya kita tahu tergantung serapan pasar, yaitu buah-buah yang berkualitas. Nah, tentu kita tetap prioritaskan bagaimana mengutamakan sebuah kualitas daripada produk pertanian kita khususnya paneli ini. Nah, walaupun serapan pasar itu tidak semua yang misalnya grade-grade yang panjang atau bagaimana teman-teman. Nah tentu terus kita melakukan hal-hal yang lebih baik demi bagaimana kita bisa bersaing di pasar nanti. Saya sendiri masih belajar dari orang-orang yang lebih tahu. Nah, untuk bagaimana saya juga belajar berbagi baik dari segi media sosial dan lain sebagainya teman-teman. Nah ini teman-teman saya sampaikan minyak paneli seperti ini. Nah nanti kalau kita proses yang lebih steril kita harus pakai selop tangan dan lain sebagainya. Nah ini kebetulan karena ada hanya beberapa ini, nanti juga harus kita mulai belajar bagaimana untuk mengurangi kandungan mikroba yang tidak baik dalam polong-polong asli paneli yang kita proses. Oke, cukup begitu dulu hari ini.